diameter gereja ini. Haleluya. Kita perlu memahami, dan itu harus menjadi bagian kita, bahwa Sukot bukan pengganti hari raya Natal. Itu harus dicamkan. Kalau yang pengertiannya setengah-setengah, itu ketika merayakan Sukot ada dekorasi bayi ya, di palungan gitu. Itu karena masih setengah-setengah. Satu di Israel Yahweh, yang satu masih di Romawi paganisme. Jadi masih setengah-setengah. Dan kita tidak akan membuat jemaat berbudaya sesat. Oleh sebab itu, kalau Sukot tidak bisa disamakan dengan Christmas, beda jauh. Ya. Sukot adalah hari raya yang diperintahkan Bapa Yahweh Sebaot, pencipta alam semesta ini, untuk umat kudusnya yang merasa umat kudusnya akan mentaati firman Yahweh. Kalau Christmas itu diciptakan oleh manusia, kaisar, oleh pimpinan gereja Romawi yang lebih banyak paganisme dan sinkretisme. Jadi itulah, oleh karena itu Sukot bukan pengganti Natal. Dan kita yang diurapi, yang mengerti firman, kalau perayaan Sukot jangan menghubung-hubungkan dengan kelahiran Sang Mesias. Memang Sang Mesias Yesua lahir di bulan ke-7, bulan Tisri. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memperingati hari kelahirannya dengan nama Sukot. Sukot berbeda dengan kelahiran Yesus. Nah, ini perlu dipahami supaya kita tidak menciptakan budaya salah. Nah, haleluya. Saudara-saudara, apakah sebenarnya Sukot itu? Nah, ya turun lagi ya. Sukot disebut juga hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun. Itu hari raya yang luar biasa, hari raya yang ke-7, yang terakhir ya, bulan yang ke-7 dilaksanakan pada saat panen raya. Itulah Sukot. Jadi mereka melihat hari ini, dan semua umat kudus Elohim wajib merayakan hari raya yang ditetapkan Bapa, salah satunya Sukot. Terus ada yang bertanya, Pak, banyak gereja yang tidak merayakan hari-hari raya yang saya beritahu sumbernya. Pertama, para murid Yesua sendiri merayakan, tapi setelah gereja Romawi berdiri, semua yang ada dalam kitab suci diganti. Ya, bukan diubah, tapi diganti versi paganisme Romawi. Semua hari raya yang dari Bapa Yahweh dibekukan. Terus muncullah hari raya ciptaan gereja Romawi yang sinkretisme, yaitu memasukkan Natal dan Jumat. Itu adalah kunci bagi mereka. Karena itu banyak yang nggak melakukan hari raya. Pilih taat pada Yahweh atau pilih taat pada manusia. Orang yang takut kepada manusia, organisasi, tidak pernah akan melakukan firman Elohim. Sampai mati pun tidak akan melakukan, karena takut organisasi. Ya, itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Apakah Yesus dan muridnya melakukan? Melakukan, saudara. Ya, turunkan ya. Di dalam kitab Yohanan pasal 7, ya, kalau saudara baca semua, Yesus dan para muridnya melaksanakan hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot. Luar biasa kan? Mengapa Yesus
yang datang dari Samayim, murid-muridnya orang-orang Yahudi, merayakan Sukkot karena mereka tahu Sukkot adalah perintah Yahweh, bukan buatan manusia, bukan perintah manusia. Karena itu Yeshua Hamasiah, para muridnya melaksanakan hari raya Sukkot. Ada sukacita, dan pada hari raya Sukkot itulah Yeshua mengajarkan banyak mukjizat, dan hari raya Sukkot itulah Yeshua membuat satu pernyataan, mari semua yang haus datang kepadaku, minum, dan engkau akan beroleh kekuasaan yang tidak akan berakhir. Kalau Yeshua muridnya melakukan, kalau kita nggak melakukan, aneh kan? Memuji-muji nama Yeshua, menolak firman-Nya. Memuji-muji Yahweh, menolak firman-Nya. Aneh kan? Yahweh itu yang memberi hidup kita, yang memberi makan pada kita, sewaktu-waktu bisa ambil nyawa kita, tapi juga bisa memperpanjang umur kita sampai subuh. Itu Yahweh Bapa kita. Kalau Bapa merintahkan, masa kita ditolak? Oleh sebab itu Yeshua Hamasiah ketika di bumi mentaati firman Bapa. Murid-muridnya memperingati. Mengapa? Karena itu yang harus dilihat. Dengan mentaati firman Yahweh, itu berarti menyukakan. Banyak orang katakan, saya mengasihi Yahweh, tapi tidak melakukan firman-Nya, pilih-pilih. Ya, itu namanya nggak mengasihi, munafik namanya. Ya, seperti itu. Jadi itulah Sukkot ya, Yeshua melakukannya. Sekarang kita melihat pengertian atau makna Sukkot itu apa? Ya, Sukkot ya bisa dilihat itu berasal dari kata Ibrani sukah. Suka, hurufnya H terakhir ya, bacanya suka. Kalau kata Ibrani kalau terakhir H ya, he, suka, kita baca suka. Jadi suka itu artinya pondok sementara atau gubuk. Itu berbeda ya dengan kemah. Kalau kemah itu agak lebih bagus, lebih kuat. Tapi ini gubuk atau pondok sementara, itu namanya Sukkot. Nah, ketika peringatan Sukkot, umat Israel diperintahkan untuk tinggal selama 7 hari di dalam pondok-pondok yang sementara atau suka-suka itu, untuk mengingat apa yang sudah diperbuat Bapa Yahweh selama perjalanan di padang gurun. Sukkah juga menggambarkan ketika perayaan Sukkot bahwa harta, kekayaan, kelimpahan, jabatan, ya, penampilan yang menarik itu tidak kekal. Harta bisa sewaktu-waktu lenyap. Tetapi orang yang bergantung pada Bapa Yahweh akan berbahagia sejahtera hidup. Jadi Sukkot yang berasal dari kata suka itu mengajarkan kepada semua umat pilihannya bahwa kita bergantung pada Bapa Yahweh. Itulah orang-orang yang menyukakan Bapa seperti itu. Kita bergantung. Orang yang mengandalkan hartanya, kalau Bapa Yahweh mengajar, bisa ambil hartanya dalam sekejap. Orang yang selalu menentang Bapa Yahweh, apalagi menghasut orang-orang untuk tidak melakukan firman Yahweh, Bapa bisa waktu-waktu ambil nyawanya atau kasih sakit yang tidak bisa sembuh dan terus. Bapa bisa ambil segala sesuatu. Nah, kita melihat kasih Bapa itu terwujud meskipun umatnya dalam keadaan rapuh, banyak dosa, kesalahan, Bapa Yahweh tetap
memberikan perhatian. Kalau sudah dipilih itu akan dipelihara. Karena itu ketika berkat kohanin, berkat imam, itu yang pertama dikatakan Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Memelihara itu kalau bahasa yang sebelumnya adalah melindungi, tapi lebih lengkap memelihara. Bapa Yahweh memelihara dan memberkati. Jadi itulah yang ada ketika Bani Israel di Mesir. Apakah mereka sudah mengenal nama Yahweh? Belum. Yang mereka kenal apa? Nama-nama dewa, paganisme. Tiap hari mereka melihat tradisi orang-orang menyembah berhala-berhala, dewa-dewa. Itu masuk terekam dalam otaknya. Dan itu terbawa ketika di perjalanan di padang gurun, ketika ditinggal Musa sebentar naik ke bukit bertemu Bapak Yahweh. Otak mereka kerja, rekamannya keluar. Ayo kita buat pengganti apa itu? Pedet emas. Mengapa yang dipilih pedet emas? Karena itu yang banyak dijumpai ketika mereka ada di Mesir itu. Patung pedet emas itu yang paling terkenal, memberikan kesuburan, kemakmuran ya imannya mereka. Karena itu Harun seorang imam dipaksa membuatkan yang namanya patung pedet emas. Itulah yang terjadi. Kemudian ketika mereka di perjalanan, mereka tetap memberontak. Yang bersungut-sungut, yang tidak mau mengenal. Nah, selama perjalanan inilah akan muncul yang namanya pemeliharaan Bapa Yahweh. Oleh karena itu Sukkot, hari raya Sukkot itu juga mengenang pengembaraan mereka di padang gurun dalam masa kesulitan selama 40 tahun dan mengenang pemeliharaan Bapa Yahweh. Di samping itu, hari raya Sukkot juga bertujuan untuk sebagai rasa ungkapan syukur atas hasil panen raya. Itulah Sukkot. Dan itu mengandung pengertian saudara luar biasa. Bayangkan 40 tahun kasutnya orang-orang Israel itu nggak rusak loh. Kasut nih, sepatu nggak rusak, padahal di padang gurun. Ajaib enggak itu? Ajaib. Itu pemeliharaan Bapak Yahweh. Itu untuk pelajaran bagi kita. Pakaian, sepatu kita, mobil, motor, sepeda dan terusnya yang kita pakai itu cepat rusak atau tidaknya tergantung berkat Bapak Yahweh. Ya, jadi kalau cepat rusak itu nggak beres imannya. Tapi kalau kita percaya bahwa harta yang kita miliki berasal dari Yahweh dan kita bersyukur menggunakannya, awet saudara. Mungkin sepatu orang-orang setahun sudah rusak, tapi kita yang diberkati Bapak Yahweh sampai 10 tahun nggak rusak saudara. Ya. Itulah kasih Bapak. Itu dikenang dalam hari raya Sukkot itu bagaimana Bapak melihara. Tapi di dalam itu juga Bapak Yahweh menghukum Bani Israel yang tidak taat. Jadi ketika di Mesir mereka tidak kenal nama Yahweh. Setelah lepas masuk padang gurun 40 tahun, Bapak Yahweh mengajarkan, mengenalkan namanya. Ini luar biasa. Tapi karena otak mereka itu sudah terisi dengan paganisme, penyembahan berhala, patung-patung, sulit menerima. Mereka banyak yang menolak nama Yahweh selama dalam perjalanan padang gurun. Akhirnya Bapak Yahweh membuat atau membunuh semua Bani Israel yang dari Mesir, asli Mesir, dibunuh di padang gurun, yang selalu menggerutu dan tidak mau mengenal namanya. Yang bisa masuk Kanaan antara yang lahir di perjalanan.
generasi muda, keturunan itu. Karena yang sudah tua-tua ini otaknya sudah terisi ilah-ilah bangsa Mesir masa lalu, saudara. Kalau sudah terisi otaknya sampai mengendap di hati itu, kasih masukan baru firman nggak mempan, saudara. Apalagi sudah mendarah daging. Coba siapa yang mau melepaskan hari raya Natal? Hanya yang dikaruniai. Penyembah Bapa Yahweh aja diam-diam merayakan. Mengapa? Karena itu sudah mendarah daging kita. Otaknya itu sudah diisi semua paganisme, sinkretisme Romawi. Jadi sulit. Bisa jebol karena kuasa Roh Kudus. Bisa jebol karena Bapa Yahweh mati. Baru bisa taat. Karena itu kita tidak bisa memaksa orang untuk taat melakukan firman Yahweh, tapi bagian kita memberitakan supaya taat. Ya, saya tahu kesini ada banyak, beberapa yang menolak. Kok harus firman Tuhan, kok harus firman Yahweh yang disampaikan? Buat yang lain, saya waktu sedikit pun tidak akan meluangkan waktu sia-sia. Saya memberitakan firman Yahweh. Tujuan saya selama masih hidup memberitakan nama Yahweh, kebenaran. Tapi orang-orang Israel di padang gurun itu menolak. Ketika kekurangan demo, Musa itu bagaimana? Berapa kali didemo oleh umat Israel? Mereka suruh memanggil nama Yahweh, suruh berseru, tapi nggak mau. Protesnya sama pemimpin terus. Kalau ada kekurangan, protesnya pada para pemimpin. Ya itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Itulah Sukkot seperti itu. Jadi maknanya Sukkot itu sangat besar. Nah sekarang kita melihat profetiknya apa? Profetik Sukkot. Tahu ya profetik? Profetik itu hal-hal yang menyangkut masa depan. Nubuatan-nubuatan yang dirancangkan oleh Elohim itu namanya profetik. Jadi di samping kita mengenang masa lalu pemeliharaan Yahweh atas hidup kita, kita juga akan melihat ke depan. Karena di dalam firman Elohim dikatakan kita ini hidup dari dua hal. Mengingat terus pemeliharaan Bapa Yahweh di masa lalu. Jangan lupakan masa lalu bagaimana Bapa Yahweh berkarya atas hidup kita ya. Dan yang kedua adalah kita ini memandang ke depan. Firman yang mengatakan kita harus punya pengharapan. Nah berarti harus ada profetiknya. Sukkot itu masa depannya apa? Ya profetik Sukkot itu sebenarnya ada 3 saudara yang akan digenapi. Nah, yang pertama adalah rapture atau pengangkatan. Ya beberapa waktu yang lalu ada tanya saya, Pak, saya itu dengar terus soal rapture pengangkatan itu gimana toh? Jadi sekilas saya jelaskan ya, pengangkatan atau rapture itu programnya Tuhan Yesus Masih. Di dalam kitab Matius 24 ayat 29 sampai dengan 44 itu Yesus menjelaskan programnya tentang rapture atau Sukkot. Jadi tokoh utama, pelaksana utama dalam Sukkot, dalam rapture itu adalah Yesus Masih. Jadi kalau berbicara rapture Sukkot tidak menyebut nama Yesus Masih, itu bukan rapture yang sesungguhnya. Nah itu perlu dipahami. Nah, Yesus menjelaskan dalam ayatnya itu bahwa setelah masa kesusahan besar, maka di langit ada tanda anak manusia di awan-awan. Kemudian Yesus yang di awan-awan itu memerintahkan para malaikatnya untuk menjemput semua arwah
orang-orang pilihannya. Di situ disebutkan orang-orang pilihannya, bukan gereja, bukan orang Kristen, tapi orang-orang pilihannya. Camkannya. Jadi banyak orang mengatakan Yesus akan mengangkat gerejanya. Lihat kitab sucinya. Adakah itu gereja? Adakah itu orang Kristen? Tidak. Orang-orang pilihannya. Karena itu kalau baca renungkan Matius 24 ayat 29 sampai 44 tentang rapture. Jadi orang-orang yang sudah mati, rohnya itu diambil para malaikat, diubahkan dalam sekejap dengan makhluk sebagai makhluk surgawi menghadap Yesus di angkasa, di awan-awan. Kemudian kalau yang masih hidup orang pilihannya itu langsung hilang di pemandangan mata kaca, hilang, diubahkan menjadi makhluk surgawi, diangkat malaikat ke awan-awan, bertemu Yesus Almasih. Ini pertama kali rapture harus terangkat dulu. Kemudian Paulus menjelaskan di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 tentang perubahan dalam sekejap terjadi pada sangkakala ke-7, materai ke-7. Kemudian di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 juga dijelaskan tentang pengangkatan itu. Jadi kalau kita selama hidup memanggil nama Yahweh, beribadah kepada Dia, selalu taat firman-Nya, kalau kita sudah mati, roh kita diangkat di awan-awan. Luar biasa kan? Nah, kalau Yesus datang kita masih hidup, langsung diubahkan, diangkat juga ke awan-awan bersama Yesus. Itu namanya rapture. Kemudian yang kedua, ya, rapture kemudian masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Itu ada waktu panjang ya, tapi secara singkat kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai singkatnya adalah orang-orang yang sudah terangkat tadi di awan-awan. Itu akan jadi imam-imam Elohim. Kemudian bersama Yesua akan memerintah selama 1000 tahun damai. Nah, setan diikat ya dalam 1000 tahun damai. Selanjutnya setelah kerajaan 1000 tahun damai itu akan masuk kekekalan. Yang terakhir kita itu sebenarnya tinggal bersama Elohim di Yerusalem baru. Siapa yang membuat kota Yerusalem baru? Bapa Yahweh. Oleh sebab itu di kitab Gilyana atau Wahyu pasal 21 dijelaskan kota Yerusalem baru turun dari Samayim, dari surga. Nah, saat itu langit baru, bumi baru sudah ada. Ya, perbedaan langit dan bumi yang baru dengan langit dan bumi sekarang itu perbedaannya salah satunya adalah secara fisik. Langit dan bumi yang baru nanti tidak ada lautan. Itu ada dijelaskan di pasal 21 kitab Gilyana atau Wahyu. Kemudian kota Yerusalem baru turun dari Samayim atau surga. Yang tinggal di situ adalah orang-orang pilihan Yahweh yang sudah ikut rapture, yang sudah ikut terangkat. Karena itu pertama kali harus itu terangkat. Ya, itulah profetiknya Sukkot seperti itu. Coba kita lihat di dalam kitab Yesaya 65 ayat 19. Ya. Yesaya 65 ayat 19. Yesaya saya bacakan. Yesaya 65 ayat 19. Dan aku akan bersukacita di Yerusalem dan bergembira di antara umatku,
dan di dalamnya tidak akan terdengar lagi suara ratapan dan suara tangisan. Siapa yang bersuka cita di situ? Elohim. Elohim bersuka cita dengan umat pilihannya. Jadi kalau baca ayat yang jelas, jangan menghilangkan, jangan mengubah. Jadi di sini sangat jelas, Yeshua atau Elohim bersuka cita, ya, dan akan bergembira bersuka cita di tengah umat kudusnya. Itu namanya Sukkot. Hari raya Sukkot itu Elohim tinggal bersama kita. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang di luar pengertian kita. Elohim di situ bersuka cita, bergembira di tengah umatnya. Luar biasa ya. Seperti ketika Bapak Yahweh turun di padang gurun, itu kan merendahkan diri, tinggal bersama umatnya. Karena itu umatnya di padang gurun ketika malam hari tidak kedinginan, padahal tinggalnya cuma di kemah-kemah. Nggak kedinginan karena dinaungi api surgawi, api kemuliaan Yahweh. Kalau siang hari di padang gurun itu panasnya luar biasa, 3 jam orang di padang gurun mati. Tapi itu tidak, saudara, karena dinaungi awan kemuliaan apa Yahweh. Itu namanya Yahweh hadir di tengah umat. Nah, kitab Yesaya ini menubuatkan bahwa Elohim akan tinggal di tengah umatnya. Elohim akan bersuka cita, bergembira dengan umatnya. Luar biasa kan? Mengapa kita harus bersedih? Bersuka citalah senantiasa, perintah, ya. Bersuka citalah senantiasa. Orang yang bersuka cita adalah orang yang punya iman dan ucapan syukur. Iman gimana kok bersedih? Bukankah Yeshua selalu ada untuk kita? Bukankah Yeshua gembala kita? Bukankah engkau selalu mengatakan Yeshua hadir untuk kita? Mengapa kamu sedih? Nah, gitu ya. Tegur sendiri dirinya. Hai jiwaku, mengapa engkau sedih? Pada Tuhan bersamamu. Tuhan bisa melakukan apa saja kalau kita percaya dalam Yesus. Nah, sekarang bagaimana nih? Nah, kita melihat terus kita itu harus gimana? Ya. Yang penting kan itu. Terus harus gimana? Yang pertama adalah mengikuti perintah Yeshua HaMashiach. Kita bisa baca ya di Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Itu pegang teguh dan pakailah itu untuk memberitakan kepada orang-orang, saudara. Matius 4 ayat 10 itu. Di situ dikatakan, kemudian Yeshua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohim, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Nah, luar biasa. Ini perintah Yeshua ya. Kalau saudara merasa muridnya Yeshua atau orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik keselamatan dari Yeshua, ikuti perintah Yeshua. Beribadah hanya kepada Yahweh, memanggil nama Yahweh, menyembah kepada Yahweh. Di dalam kitab Yohanes 4 ayat 24 juga Yesus katakan, sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang demikian. Bapa itu Yahweh, sembah dia, sembah. Yang itulah yang pertama. Mengapa Yeshua mengatakan kepada setan, hanya kepada Yahweh saja engkau harus menyembah dan beribadah?
Karena setan selama ini mencuri perhatian dunia, membelokkan untuk menyembah manusia, menyembah altar, ya, menyembah yang namanya ilah-ilah dunia. Kita itu dulu sudah ditipu ya, ditipu setan. Ilah bangsa-bangsa yang lambangnya bulan sabit itu ya, jiwa bulan, kita suruh nyembah itu. Bertahun-tahun sejak kecil kita nyembah itu, menganggap itu yang menciptakan langit dan bumi, padahal itu tinggalnya di bumi. Kalau Yahweh kan tinggalnya di langit, di atas, di surga. Tapi kalau ilah bangsa-bangsa, yaitu Allah, itu tinggalnya di bumi. Rumah Allah di bumi, tapi rumah Yahweh di langit, di samping. Ya, jadi mengapa itu? Itu setan telah membelokkan umatnya. Karena itu Yesus katakan pada setan itu. Dan ini ajarnya apa? Yesus itu mengatakan itu mengambil dari kitab Torah, saudara. Dari kitab Ulangan 6 ayat 13 dan Ulangan 4 atau Devarim ya, Ulangan 4 atau Devarim 4 ayat 35 dan 39. Yesus mengambil dari apa yang sudah tertulis. Jadi firman Yahweh di dalam kitab Devarim atau Ulangan diambil oleh Yesus, sampaikan kepada setan. Karena gereja paganisme, gereja Romawi telah mengganti itu, menolak Torah, menolak nama Yahweh, yang anti-Semit dan seterusnya. Nah, karena itu tegaskan kepada setan seperti itu. Ketika saya mau khotbah, saya melihat Roh Allah itu melayang-layang, bahkan ada yang hinggap. Karena itu saya tolakkan Roh Allah supaya tidak ganggu. Tapi kalau keluar itu tanggung jawab seseorang, ya, untuk seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi kalau sudah menyembah Yahweh, sudah beribadah kepada Yahweh? Apa yang kita lakukan? Itu di dalam kitab Yeremia 17. Nah itu Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ini ayat emas yang luar biasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepadanya. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tidak tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Pernah Yesus katakan, engkau harus menghasilkan buah dan buahmu tetap. Bagaimana bisa menghasilkan buah tetap? Pertama, tadi ayat 7, mengandalkan Yahweh. Berarti orang ini sudah beribadah pada Yahweh. Yang kedua, percaya kepada Yahweh. Berarti kalau ada masalah, percaya kepada Yahweh. Bisa menyelesaikan masalah, bisa menyembuhkan, dan terusnya. Jadi kalau orang mengandalkan Yahweh, beribadah kepada Yahweh, percaya kepada Bapa Yahweh, hidupnya akan seperti pohon tadi di tepi aliran sungai. Pohon itu nggak akan kering sampai selamanya, hidup dan buahnya tetap terus ada. Itu menggambarkan orang yang mengandalkan Yahweh, yang percaya kepada Yahweh sepenuh hati, itu di bumi akan hidup bahagia sejahtera. Kelak kalau sudah mati di bumi, tinggal bersama Yesua selama-lamanya dalam sukacita kebahagiaan yang luar biasa kan?
Tapi pengennya kita itu, kebanyakan orang pengennya itu hidupnya bahagia sejahtera. Tapi kalau sudah suruh beribadah menyembah Yahweh agak malas. Itu kebanyakan orang. Kemudian berikutnya kita melihat kitab Maleakhi 4 ayat 2. Saya bacakan. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, Bapak Yahweh bilang ya, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayap-sayapnya, dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang. Ada 3 hal orang yang beribadah, berbakti kepada Bapak Yahweh, ada 3 hal yang bisa diperoleh. Yang pertama, beroleh surya kebenaran. Saudara pernah merenungkan enggak? Dulu pernah berdoa gini, Tuhan beri aku terang, beri aku jalan yang benar, beri aku jalan yang sempurna supaya bisa masuk surga. Intinya gitu ya. Tetapi ketika yang benar dinyatakan ditolak. Jadi pengennya itu dia itu percaya pada apa yang sudah dipercayai. Tapi ketika surya kebenaran dinyatakan Bapak Yahweh ditolak, nama Yahweh ditolak, nama Yesua ditolak, ya, padahal sudah berdoa. Ada seorang pendeta seperti itu sudah pernah cerita pada saya. Sampai sekarang juga masih mendua, ya, jadi masih mendua dan hidupnya akan coba. Kemudian yang kedua, beroleh kesembuhan. Orang yang berbakti pada Yahweh beroleh kesembuhan. Ya, ada kesaksian saudara, beberapa orang waktu lalu juga berulang kali disampaikan ke saya. Seorang pendeta penginjil mengatakan pada saya, Pak, saya ini sakit, kok nggak sembuh? Padahal saya sudah beribadah kepada Bapak Yahweh, sudah manggil nama Yahweh, Yesua. Terus saya bilang, kamu bohong. Kok bohong gimana? Kamu itu masih menyamakan Yesua sama Yesus. Kamu masih menyamakan Yesua sama Kristus. Kok Bapak tahu? Nah, di WA itu salam dalam Tuhan Yesus Hamasyah, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Apa itu sudah sepenuhnya percaya pada Yesua? Jangan berharap janjinya ini digenapi. Terus yang kedua, orang itu ketika di gereja yang lama, dia kan masih melayani 2 tempat di gereja yang lama, itu bersukacita bersama orang-orang yang mengingat bangsanya, bahkan bersorak menyanyi-nyanyi Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Sementara di tempat yang menyembah nama Yahweh, Yahweh luar biasa, itu mendua, matilah orang seperti itu. Dan orang seperti itu nggak akan hidup bahagia sejahtera. Orang-orang di Israel dulu yang mendua ketika mereka ada di Samaria, sudah mati dimakan binatang buas. Ada yang mati kena pedang karena tidak sengaja itu mati. Ada juga yang mati karena penyakit sampal. Karena apa? Mendua. Ya Baal ya Yahweh, jadikan satu. Jadi ketika bersama orang-orang penduduk itu menyembah Baal, memanggil nama Bapa. Ketika kumpul orang-orang yang satu kumpul Israel, mereka memanggil Yahweh. Itu mendua. Kalau Yesua dia kerjakan katakan itu suam-suamku akan dimuntahkan. Jadi kalau orang melangkah kakinya satu di Mesir menyembah dewa-dewa berhala, kakinya satu di Kanaan Yahweh. Di mana saudara? Bisa gerak? Sulit kan? Dan akhirnya sengsara itu. Dan ada orang dulu satu pelayanan, mentah-mentah
Wah itu kan soal nama aja, itu kayak gitu ditegas-tegaskan. Oh enggak, ini bukan soal nama. Masa saya sudah pelayanan lama kan duka, 3 bulan kemudian stroke, 2 tahun kemudian mati. Kenapa? Mengabaikan. Dia menganggap Yesus sama dengan Yesus, mau sembuh nggak bisa. Jadi kalau orang masih menyatakan Yesua sama dengan Yesus atau Kristus, itu sama saja menyamakan antara Yesua, antara kebenaran dengan yang bukan, antara gelap dan terang, antara Yesua dengan Belial itu digabungkan. Ya. Itu ada di 2 Korintus ya, 6 ayat 14 dan terusnya. Jadi seperti itu saudara. Menganggap Yesua sama dengan Yesus. Berbahaya ini saudara. Berarti nggak usah kenal nama Yesua ya. Kalau Yesua sementara di sini manggil nama Yesua, di luar memanggil nama Yesus, berarti sama aja Yesua sama Yesus kan? Bagi orang itu sama. Dianggap benar dua-duanya. Ngapain ngambil nama Yesua? Yesus saja gitu kan? Nah itulah. Tapi orang itu sulit saudara. Kiranya belum digunakan oleh Dewa sulit banget. Ngeyel saudara. Jadi itulah saudara. Dan dari Matius 4 ayat 2 dikatakan bebas dari tawanan dengan sukacita. Tadi dikatakan keluar seperti kuda, keluar dengan jingkar penuh sukacita. Bebas dari tawanan. Selama orang tidak berbakti kepada Yahweh, dia masih dari dalam tawanan, penjara. Ada selubung yang masih menutup. Dia masih ditawan oleh berbagai ilah-ilah dunia ini. Ditawan oleh Dewi Maria, ditawan oleh Kristus, Yesus, ditawan oleh Baal, Asera, ditawan. Hidupnya nggak bisa bebas. Jadi nggak bisa full menikmati firman Allah. Jadi itulah saudara, kalau mau ya sepenuhnya berbakti. Selanjutnya kita lihat di dalam hal ya Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Ini Yesua ya. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, kekuatannya kecil seperti kita ini ya. Tetapi engkau memelihara firman-Ku, 1. Yang kedua, tidak menyangkal namaku. Jadi intinya adalah kita harus selalu taat pada firman Elohim. Ini saya kasih huruf kapital, selalu. Jadi taatnya pada firman Elohim tidak kadang-kadang ya. Ada yang kebanyakan tuh sukanya kadang-kadang. Kadang-kadang memanggil nama Yesua Mesias, kadang-kadang memanggil nama Yesus Kristus. Kadang-kadang memanggil nama Yahweh, kadang-kadang memanggil Allah. Kadang-kadang berdoa dalam nama Yesus, kadang-kadang berdoa dalam nama Yesus. Kalau di pertemuan Kristen umum, berdoanya dalam nama Yesus Kristus. Kalau di pertemuan dengan orang-orang yang memanggil nama Yahweh, dalam nama Yesua Mesias. Itu namanya orang yang kacau balau ya, orang yang mendua dan hidupnya tidak akan bahagia sejahtera, akan selalu terhambat. Jadi taat itu selalu. Yang dia taati apa? Firman Elohim. 7 hari raya itu firman siapa? Elohim. Kalau Natal firmannya siapa? Saudara cari di kitab suci ada enggak?
Nggak ada, karena itu ciptaan manusia, paganisme, sinkretisme. Terus pikiran kita dibelokkan bertahun-tahun sampai sekarang pun orang yang memanggil nama Yahweh sering lupa dan melupakan satu hal. Kitab suci menyatakan bahwa Paskah adalah penderitaan dan pengorbanan Yesus Al-Masih. Karena itu Yesus ketika mengajak muridnya makan Pesta itu mengatakan inilah darah, inilah roti, perbuatlah ini, ya. Seterusnya untuk mengingat akan kematianku. Apa artinya itu? Paskah. Di dalam kitab Keluaran, kitab Umaman, Paskah itu adalah darah yang tercurah dari hewan untuk beroleh keselamatan supaya tidak mati oleh malaikat maut. Jadi Paskah itu penderitaan dan kematian Yesus. Tapi apa yang dikatakan gereja Romawi? Paskah adalah kebangkitan. Bertolak belakang kan? Dan itu menguasai orang-orang Kristen kebanyakan, saudara. Paskah kebangkitan. Lantas kematiannya di mana? Di Jumat Agung. Nah, Jumat Agung ada di kitab suci? Nggak ada. Jadi sudah ditipu kita selama bertahun-tahun. Karena itu mumpung masih hidup, mari kita taat pada firman Yahweh. Otak kita dicuci. Paskah adalah penderitaan dan kematian Yesus. Paskah adalah pengorbanan Yesus di atas salib, bukan kebangkitan. Saudara temukan di kitab suci nggak ada Paskah itu kebangkitan. Paskah itu adalah penderitaan. Ya, itulah yang terjadi, saudara. Nanti suatu waktu saya akan menjelaskan secara komplit tentang 7 hari raya termasuk Paskah ini di dalam praktek hidupnya. Jadi inilah saudara, harus selalu taat. Kemudian tidak menyangkal namanya. Tidak menyangkal namanya. Ada anak kecil, nah dulu saya videokan, saya tanya, nah umur 7 tahun itu saya tanya, siapakah nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Yahweh. Benar kan? Tapi orang yang menolak namanya di umum, di masyarakat umum, kumpulan orang-orang umum, Pak, kalau jenengan itu nama Tuhannya siapa? Ya Tuhan sama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Padahal kita sehari-hari memanggilnya Yahweh. Terus ada pengkhotbah katakan, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa menciptakan langit dan bumi siang dan malam. Amin, saudara. Kemudian kan sudah mengenal Yahweh, katakan amin. Itu namanya menolak nama Yahweh. Ketika saudara ditanya, Bapa kami yang di surga, siapakah nama Bapa kami? Ya, pada umumnya kan Pak ya, namanya Tuhan tadi ya. Itu di tempat umum kan, kumpulan orang-orang Kristen seperti itu. Cuma kalau di sini bilang Yahweh, berarti itu menolak namanya. Kamu diberkati kok warung nangis, siapa yang memberkati? Tuhan. Berarti itu menolak namanya. Harusnya sebut Tuhan Yahweh, Bapa Yahweh. Yang seperti itulah yang harus terjadi. Tidak menyembunyikan kebenaran Yahweh. Nah, tidak menyembunyikan. Itu banyak saudara. Coba saya bacakan Mazmur 40 ayat 10. Aku telah memberitakan tentang kebenaran dalam jemaat yang besar. Lihatlah aku tidak menahan bibirku, engkau mengetahuinya ya Yahweh. Aku tidak menyembunyikan kebenaranmu dalam hatiku. Aku membicarakan tentang kesetiaanmu dan keselamatanmu. Aku tidak menyembunyikan kasih setiamu dan kebenaranmu dari jemaat yang banyak. Tidak menyembunyikan. Bapak Yahweh memerintahkan 7 hari raya, yaitu
Jangan kita tutupi, saudara. Itu memang kebenaran. Diforkan, lakukan. Tuhan katakan lakukan hari raya itu. Yang penting kita melakukan. Ya. Jadi firman tadi hanya tidak menyembunyikan kebenaran. Sudah berapa tahun? Ayo terus terang kita menyembunyikan kebenaran ya. Kita menutupi namanya, menutupi firman-Nya, menutupi perintah-perintah demi egois gengsi kita, demi denominasi. Ini harus berhenti seperti ini. Semua firman lakukan saja. Pokoknya yang ada kitab suci lakukan. Nah itu berarti kita menggenapi. Kita umatnya kecil, nggak perkasa, nggak besar, nggak kaya, nggak gedung yang megah meriah. Tetapi kalau kita setia pada firman Elohim, tidak menolak namanya, kita jelas terang. Kita jelas akan bersama Yesus selamanya di Yerusalem. Itu janjinya, saudara. Kemudian tidak tutup mulut memberitakan namanya. Banyak yang tutup mulut. Yang sekarang ini banyak yang tutup mulut. Jadi kalau di kumpulan orang-orang umum atau orang-orang lintas agama itu tutup mulut, nama Yahweh disembunyikan. Tapi nama Tuhan diflorkan. Nah, kita belajar seperti saya katakan sebelumnya. Mari kita mengucapkan nama Yahweh, nama Yesus dimanapun kita berada, seperti kita biasa mengucapkan nama Tuhan. Kalau di depan umum kita mengucapkan nama Tuhan kan nggak pakai mikir. Nah, mari kita membiasakan diri di tempat umum, kita mengucapkan nama Yahweh dan Yesus itu seperti mengucapkan nama Tuhan. Kalau kita, Tuhan memberkati, umum kan? Kita mengucapkan itu berani di tempat umum. Mari kita Yahweh memberkati, Yesus menuntun, Yesus memberkati. Ucapkan itu di tempat umum. Itu namanya tidak menyembunyikan kebenaran dan tidak tutup mulut. Ya. Itu saatnya akan terjadi, saudara, perubahan. Kalau saudara WA dan terusnya, kalau Yesus Masih sudah. Meskipun orang itu nggak ngerti, saya pernah coba, saudara. Orang yang ini seorang pendeta, saya ngomong kami selalu Yesus Masih. Yang saya ngomong itu belum kenal nama Yesus. Apakah kalau mereka belum kenal Yesus terus saya kasih dalam kurung Yesus Kristus? Itu berarti saya mendua, saudara, menyesatkan mereka. Kalau mereka baca WA-nya Yesus Masih dalam kurung Yesus Kristus, orang itu akan mengatakan, oh Yesus itu Yesus Kristus toh. Nah, berarti saya sudah mengucapkan Yesus Kristus, berarti kan sama aja Yesus Masih. Gitu kan? Berarti kita menyesatkan, saudara, menghalangi orang terhadap kebenaran. Tapi kita ucapkan aja kepada orang-orang yang tidak kenal nama Yahweh Yesus. Yahweh Yesus menuntun, memberi keselamatan. Kalau di WA juga sama, tulis seperti itu. Karena kita ketika mengucapkan nama Yahweh Yesus itu sama saja kita memancarkan terang Elohim. Akhirnya apa, saudara? Karena terang itu menyinari kegelapan, orang-orang akan tanya. Setelah kita beberapa waktu komunikasi, orang akan tanya, kamu nulis di WA-mu Yesus, Amasia, Yahweh itu siapa sih? Itulah yang kita cari, saudara. Setelah dia tanya, kita jelaskan, memberitakan nama Yahweh Yesus. Tapi kalau kita masih diembel-embeli Yesus Kristus, itu kita menutupi terang. Orang nggak akan tanya. Jadi kita marilah membuat orang bertanya-tanya. Kok kamu manggil nama Yahweh terus sih? Siapa sih Yahweh? Jelaskan. Itu namanya terang, saudara. Kemudian selanjutnya, saudara, kita memang harus menolak yang tidak sesuai kehendak Allah. Itu penting bagi kita.
Jadi marilah kita untuk melakukan yang benar sesuai firman-Nya, dan kita melakukan sesuai apa yang dimau Tuhan. Jadi sekarang ini saudara-saudara, bagaimana mengalahkan orang-orang yang menolak firman Elohim? Yesus menjelaskan ada ragi dan garam. Kamu adalah garam dunia. Jangan sampai garam itu menjadi basi, diinjak-injak orang. Tapi Yesus katakan, berjaga-jagalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Ragi berbicara tentang ajaran. Ragi itu biasanya cepat berkembang, untuk mengembangkan. Kalau garam itu untuk menggarami sehingga semua rasanya enak. Ragi itu membuat bahan yang dikenai ragi berkembang. Seperti kalau bikin cakwe, tahu ya cakwe? Itu kan dikasih ragi. Bahan cakwe dikasih ragi cepat mengembang bagus. Tapi coba ketika bahan cakwe kasih ragi terus ciprati garam dikit, apa yang terjadi? Gak bisa mengembang, saudara. Bahannya cakwe gak bisa mengembang. Berarti apa? Ragi bisa dikalahkan dengan garam. Cara menghentikan, mematikan ajaran sesat orang-orang yang menolak firman Yahweh, kita harus menggarami mereka. Caranya, orang yang menggarami adalah orang yang melakukan firman Yahweh. Misalkan ada orang-orang menolak hari raya Yahweh, itu kan menolak berarti kan ragi. Berjaga-jagalah pesan Yesus. Kita bisa mengalahkan mereka dengan apa? Dengan taat melakukan hari-hari raya itu. Kalau kita terus setia melakukan hari raya, orang-orang yang menolak ragi-ragi itu akan kalah. Dan atas kasih karunia Bapa Yahweh, orang itu akan ikut firman ini. Terhadap orang-orang yang menolak nama Yesus dan masih mempertahankan nama Yesus, apa yang kita lakukan? Dimanapun kita tetap mengucapkan nama Yahweh, nama Yesus kita ucapkan terus-menerus. Nama Yesus Hamasia, tidak ada pilihan lain. Akhirnya apa? Nanti yang menang nama Yesus. Ketika kita memberitakan terus, maka terjadilah seperti itu. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Ya. Jadi batu sandungan, tahu? Batu sandungan. Misalkan saya, orang-orang sudah mengenal saya ya. Orang-orang sudah mengenal saya sebagai orang yang memberitakan nama Yahweh Yeshua. Kemudian di pertemuan umum, orang-orang Kristen itu kumpulan gitu ya. Terus saya disuruh berdoa makan. Saya berdoa tidak menyebut nama Yahweh, terus tidak menyebut nama Yeshua, menutup doa dengan Yesus Kristus. Maka orang-orang yang ada di kumpulan itu yang sudah mengenal nama Yahweh dan Yeshua akan mengatakan, Pak Kris memanggil nama Yesus Kristus, berarti saya pun bisa boleh di depan umum. Berarti apa? Saya menjadi batu sandungan bagi orang-orang. Juga orang-orang yang ingin menemukan kebenaran, ketika menjumpai saya menutup doa dengan Yesus Kristus, orang-orang akan melihat saya dan orang itu mengatakan, oh Yesus Masias itu sama dengan Yesus Kristus. Udah, saya nggak usah manggil nama Yesus, Yesus saja. Berarti saya menjadi batu sandungan bagi mereka yang mencari kebenaran. Yaitu batu sandungan contohnya ya. Orang yang sudah mengenal nama Yahweh tidak melakukan firman-Nya, contohnya hari raya, 7 hari raya. Itu berarti kita jadi batu sandungan orang-orang yang mau menerapkan firman. Pilih yang dari Yahweh atau pilih yang dari manusia. Semua dibutuhkan oleh setiap dari kita yang sadar dan ingin menyukakan Bapa yang sama ini. Lakukan firman Elohim, apapun tantangannya dan halangannya, yang menang yang dari Yahweh, yang menang yang
dari Yahweh, firman Elohim kekal selama-lamanya. Amin saudara. Haleluya. Berkat kuasa Roh Kudus atas kita, berkat sukacita support atas kita. Amin. Kita berdoa. Demi nama Yesus Masiah, turun roh kewahyuan, roh pengenalan akan Elohim, roh ketaatan, roh takut akan Elohim atas hidupmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang melakukan keluargamu, diberkati. Yahweh mengampunimu, meluruskan jalanmu. Yahweh membuat engkau sukses dan beruntung dalam hidupmu, sehat, umur panjang. Dalam nama Yesus Masiah yang percaya katakan, haleluya.